Di video kali ini aku mau share poin-poin penting buat kamu yang saat ini sedang hamil di usia 37 minggu. Semoga informasi ini bisa membantu kamu, khususnya mom yang saat ini sedang hamil di semester ketiga atau tepatnya di 37 minggu. Hai moms, balik lagi ke fitmoms.id dan di video kali ini aku mau share pengalaman pribadi aku karena aku baru aja balik dari check up ke bidan dan ada beberapa poin-poin penting yang mau aku share. Mungkin buat kamu yang saat ini juga sedang hamil sama kayak aku di usia 37 minggu. Saat ini persis banget 37 minggu. Jadi semoga informasi ini bisa membantu kamu, khususnya mom yang saat ini juga sedang hamil di usia yang sama di semester ketiga atau tepatnya di 37 minggu. Oke, jadi minggu lalu bidan aku udah informasi kalau usia baby atau kehamilannya 37 minggu anytime itu normal kalau babynya udah lahiran gitu ya. Jadi nggak harus menunggu due date-nya atau sampai 40 minggu. Jadi ini aku udah persis hari ini masuk 37 minggu, aku juga udah harus mempersiapkan diri aku dalam arti kalau minggu-minggu sebelumnya aku tuh masih buat janji sama teman jalan main gitu, dan ini udah masuk 37 minggu aku juga udah diskusi sama suami aku beberapa minggu ke depan ini, dari minggu sekarang gitu ya udah nggak ada lagi janji baik itu family atau teman atau kayak belanja atau jalan ke kota. Jadi nggak ada lagi janji-janji kayak gitu. Aku usahain ini masuk 37 minggu bener-bener di sekitaran sini aja, di sekitaran rumah, nggak terlalu aktif banget lagi kayak sepedaan jauh-jauh gitu ya, karena anytime babynya udah bisa keluar atau lahiran. Jadi aku juga harus persiapin diri aku baik secara mental maupun fisik, nggak mau terlalu capek seharian terus tiba-tiba harus mau lahiran nggak ada tenaga gitu kan. Jadi perlu diperhatikan juga untuk hal ini, apalagi kayak sekarang itu cuaca lagi panas karena di sini lagi summer. Jadi aku aware banget akan hal ini, makanya aku udah ngatur atau memperhatikan schedule atau kalender aku. Jadi update yang aku dapat hari ini dari bidan, kalau kemarin itu babynya udah turun ke pelvis atau ke panggul, tapi masih kayak ada jarak atau space. Jadi babynya itu masih kayak bisa naik ke atas, muter atau berubah posisi gitu ya. Dan tadi udah dicek babynya udah turun ke panggul, jadi udah di bawah dan udah stuck atau bener-bener udah di panggulnya lah gitu ya. Jadi kalau babynya udah turun di panggul artinya udah siap untuk melahirkan dan posisinya juga udah bagus. Tapi tadi bidan aku juga bilang kalau misalnya aku pecah ketuban di seminggu ke depan, karena aku akan ada janji lagi minggu depan, tepat banget seminggu masuk di usia kehamilan 38 minggu. Kalau misalnya seminggu ke depan ini pecah ketuban, aku harus panggil mereka karena ini baru pertama kalinya bidan aku ngecek dan posisi babynya itu udah masuk ke panggul. Jadi kalau ternyata pecah ketuban, aku harus telepon mereka langsung ke bidannya, harus informasi langsung karena mereka harus memastikan lagi posisi babynya itu seperti apa, karena masih satu kali aku dicek babynya itu di panggul. Bisa kemungkinan, tadi dibilang sekitar berapa persen ya, tapi ada kemungkinan kecilnya baby masih bisa bergeser atau bergerak atau berubah posisi. Jadi mereka harus mastiin. Sedangkan nanti minggu depan ya, kalau aku udah cek lagi, kontrol lagi, dan baby tuh posisinya tetap nggak ada perubahan, tetap udah dipanggul gitu ya. Jadi udah 2 kali dicek dalam 2 minggu gitu, nggak ada perubahan. Aku nggak perlu panggil mereka kalau aku pecah ketuban dan kalau warnanya itu clear. Jadi kalau berubah warna kayak pecah ketubannya itu airnya berwarna hijau, coklat, atau kayak rada kekuningan gitu ya, aku harus segera telepon mereka. Nggak peduli jam berapapun pecah ketuban, mau pagi, subuh, siang, malam, aku harus telepon mereka gitu. Tapi kalau pecah ketubannya itu airnya itu clear, aku nggak perlu buru-buru panggil mereka, bisa ditunggu sampai ada durasi kontraksinya itu. Tadi aku ada dikasih di sini 5 detiknya itu restnya atau berhenti kontraksinya, terus 1 menit kontraksi gitu. Jadi aku harus nge-track kontraksinya itu seperti apa, baru aku panggil mereka. Sedangkan kalau minggu ini, kalau pecah ketuban mau itu clear
air ketubannya aku harus tetap telepon mereka karena mereka harus memastikan posisi atau kondisi baby, karena pastinya kita nggak bisa, bukan nggak bisa, tapi mereka harus memastikan bahwa kondisi baby itu benar-benar optimal untuk lahiran normal. Jadi harus benar-benar posisinya itu di panggul. Dan aku juga dikasih lagi ini kertas yang harusnya udah aku baca minggu lalu. Kalau kalian belum ikutin video aku sebelumnya, perbedaan hamil anak pertama dan yang kedua, kalian boleh cek link di bawah. Ini case-nya sama juga, bedanya saat aku hamil pertama, setiap hal yang dikasih tahu informasi sama bidan aku tuh bener-bener yang langsung diupdate, langsung dibaca. Nah, minggu lalu aku udah dapat kertas ini, tapi kayak ya udah gitu, masih masih 37 minggu gitu, masih kayak ya udah nanti deh gitu, masih kayak di prioritasnya itu masih agak diturunin gitu. Jadi tadi aku ditanya sama bidannya, udah baca belum apa-apa aja informasi yang lu harus tahu sebelum lu panggil kita atau telepon kita? Katanya belum. Aku bilang begitu, makanya dikasih ulang lagi kertasnya. Dan aku akan buat video yang terpisah, informasi tentang apa-apa aja tanda atau sign yang perlu kita tahu atau kita aware, supaya kita bisa tahu ambil tindakan untuk pergi ke bidan atau rumah sakit atau dokternya kita lah gitu ya. Jadi kita tahu bertindak saat terjadi tanda-tanda yang akan aku share di video yang terpisah. Linknya boleh cek di bawah. Nah terus tadi sekilas juga ditanyain kramsornya aku udah ada apa belum. Kramsornya ini perlengkapan atau peralatan yang diperlukan oleh bidannya untuk nanti ngebantu aku lahiran, kayak alasnya, terus pembalutnya, terus gel atau steril alkoholnya, kayak gitu-gitu. Dan aku udah terima, aku juga ada video unboxingnya, boleh cek linknya di bawah kalau kalian penasaran kotak persalinan yang aku dapat itu seperti apa. Jadi tadi bidan aku udah mastiin, nanyain udah ada kramsor boxnya apa belum, aku udah punya. Terus dia juga memastikan kalau bednya kita, karena aku pilih lahiran di rumah ya, jadi kondisi atau tingginya bed itu minimal 70 cm. Karena kalau aku ingat di pengalaman aku yang pertama, kita punya bed itu bener-bener rendah banget dan kita harus tambahin dan bukan ngeren sih kemarin itu, tapi kayak kita pinjemin krat dari apa ya, untuk botol gitu, untuk ninggiin tempat tidurnya kita gitu. Dan kali ini tempat tidurnya kita itu udah agak tinggian, jadi nggak ada masalah. Terus dipastiin juga kalau ada plastik sampah, karena memang saat lahiran nanti akan ada banyak darah yang kotor yang segala macam. Jadi bener-bener plastik sampahnya udah ready, langsung masuk ke situ, buang. Jadi itu aja tadi update yang aku dapat dari bidan per hari ini. Cek 37 minggu kehamilannya aku. Wish me luck, semoga 3 minggu ke depan atau mungkin lebih semuanya baik-baik aja dan aku benar-benar siap untuk melakukan persalinan ini, lebih yang kayak benar-benar ready lah physically dan mentally, dan bisa melakukannya lebih baik dari yang pertama gitu ya. Pokoknya pengen ada hal-hal yang pengen aku improve, pastinya aku akan share dan update di YouTube aku. Jadi kalau kamu belum subscribe ke channel ini, jangan lupa boleh di subscribe. Kamu juga boleh bergabung di channel aku di Instagram, karena di situ lebih cepat update-nya. Aku akan share daily-nya aku tuh seperti apa yang berhubungan dengan kehamilan aku, dan nanti postpartum juga, termasuk progress fitnessnya aku atau transformasi badan aku dari semasa hamil dan pasca melahirkan. Itu dulu informasi yang bisa aku share di video kali ini. Thank you buat kamu yang udah nonton. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, boleh di-share sama teman kamu atau ke sosial media kamu. Thank you for watching dan sampai ketemu di video yang akan datang. Bye!